Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam para hadirin yang terhormat. Hari ini kami dari kelompok 2 akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dan mendesak dalam konteks keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Kami akan memaparkan materi mengenai CSR PT PLN, mengatasi isu polusi udara di Indonesia dengan mengalahkan program era kendaraan listrik untuk NTB Gemilang. Boleh lanjut? Uh, di sini ada beberapa anggota dari kelompok 2, ada Givari, ada Intan, ada Nur Inaya, ada Nur Firas, Mustika, Salma Nafisa, dan Andre. Next. Yang pertama itu kami akan memaparkan materi isu program. Next. Peningkatan gas emisi rumah kaca, tingkat polusi udara yang meningkat, dan jumlah populasi yang semakin banyak sehingga menyumbang kendaraan bahan bakar bensin lebih banyak, dan dari 70% total beban polusi udara di global termasuk ada Indonesia, Tiongkok, India, Pakistan, dan Nigeria. Dampak polusi udara terhadap angka harapan hidup global dapat menjadi perhatian serius bagi kesehatan masyarakat. Berdasarkan pernyataan Michael Greenstone, seorang ekonom dan profesor di University of Chicago, orang-orang dapat kehilangan 1 hingga 6 tahun usia hidup mereka karena udara yang dihirup berisi partikel halus. Partikel halus merupakan partikel kecil yang dapat masuk ke dalam saluran pernapasan dan berpotensi menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Beberapa poin yang perlu diperhatikan dari pernyataan tersebut ada standar kualitas udara WHO. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan dasar kualitas udara sebesar 5 mikrogram meter per kubik untuk partikel 2.5. Standar ini mencerminkan tingkat yang dianggap aman bagi kesehatan manusia. Dan yang kedua ada kualitas udara Indonesia. Kualitas udara di Indonesia seperti yang disebutkan dalam pernyataan berkisar antara 35 hingga 50 mikrogram meter per kubik. Ini jauh melebihi standar WHO dalam menunjukkan tingkat polusi udara yang tinggi di Indonesia. Dan yang terakhir ada tuntutan solusi transportasi ramah lingkungan. Masalah polusi udara, khususnya yang berasal dari sektor transportasi, membutuhkan solusi yang mendesak. Solusi transportasi yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik atau transportasi publik yang lebih efisien dianggap sebagai langkah yang tepat sehingga membantu mengurangi tingkat emisi yang menyebabkan polusi udara. Lanjut. Keterbatasan infrastruktur dalam menunjang era kendaraan listrik. Infrastruktur pengisian daya kurangnya ketersediaan stasiun pengisian daya kendaraan listrik atau SPDKL masih terbatas. Penambahan SPDKL ini berbagai di lokasi seperti perkotaan, pusat perbelanjaan, dan jalur utama menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan pengguna kendaraan listrik. Daya listrik yang besar untuk memenuhi kebutuhan daya baterai untuk kendaraan listrik. Next. Silakan untuk perencanaan program. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan, yaitu dalam program kami melakukan mapping stakeholder guna untuk mempermudah program CSR ini dilaksanakan. Dan kami menggunakan tipe spreadsheet dengan meliputi ketertarikan, topik, serta seberapa besar pengaruh stakeholder terhadap perusahaan. Dalam tipe stakeholder mapping spreadsheet dibagi menjadi 3 level, yaitu high, medium, dan juga low. Yang pertama ada CEO di level high. CEO berperan penting dalam bertanggung jawab penuh atas keputusan perusahaan dan juga program yang dijalankan untuk menghadapi isu. Mereka juga menetapkan arah dan strategi perusahaan. Lalu yang kedua ada manajerial. Dia juga di level high. Manajerial berkontribusi pada pengambilan keputusan dan juga mengimplementasikan program-program yang akan disetujui oleh pemimpin. Lalu ada media di tingkat high juga. Media berperan penting sebagai jembatan untuk informasi antara perusahaan dan juga masyarakat, serta sebagai saluran informasi untuk mempengaruhi persepsi masyarakat tentang PLN. Lalu ada dalam level high juga, yaitu pemerintah.
Dukungan pemerintah sangat dapat meningkatkan keberhasilan program melalui kebijakan dan juga regulasi pemerintah memperkuat dan mematangkan jalannya program itu sendiri. Lalu nextnya, lalu ada investor di tingkat high juga. Investor berperan penting untuk dalam mempengaruhi keputusan dan juga memberikan tekanan dalam bentuk finansial. Lalu ada masyarakat di level high juga, karena peran masyarakat termasuk penting karena mereka lah alasan program ini dibuat dan feedback baik dari mereka sangatlah dibutuhkan untuk perusahaan. Lalu ada karyawan itu sendiri di tingkat medium. Karyawan sendiri berkontribusi dalam menangani isu dengan cara menjalankan tugas mereka dengan baik demi keberlangsungan bisnis perusahaan. Lalu ada supplier di tingkat medium. Mereka akan mendukung program karena bisnis mereka sangatlah terikat. Dan meskipun mereka tidak berkontribusi langsung, supplier lah yang menjadi pendukung keperluan berjalannya program tersebut. Lalu next. Lalu ada lagi kompetitor atau pesaing di tingkat medium, karena peran mereka karena pesaing atau kompetitor memiliki isu atau masalah yang sama terhadap perusahaan PLN, yaitu untuk memerangi kondisi udara yang kotor. Itu mereka akan cenderung mendukung program ini karena memiliki isu yang sama. Namun secara tidak langsung mereka bisa saja dapat mengeksploitasi kelemahan PLN. Lalu ada influencer di tingkat medium. Influencer berperan sebagai pemberi acara. Influencer juga memiliki peran penting dalam meningkatkan exposure dan minat terhadap acara yang akan diadakan seperti promosi acara dan meningkatkan antusiasme. Lalu ada di tingkat low yaitu komunitas. Meskipun bukan bagian dari PLN, persepsi positif atau negatif mereka bisa mempengaruhi citra perusahaan karena mereka cenderung berfokus pada hasil dari program tersebut, tidak berkontribusi langsung dalam jalannya program. Lalu ada bank dan kreditur di tingkat low. Mungkin mereka secara tidak langsung terjun dalam program tersebut, namun keputusan mereka dalam memberikan dukungan finansial atau fasilitas lain dapat mempengaruhi PLN. Next. Oke, di sini ada deskripsi program di mana program CSR PT PLN ini dirancang untuk memperkenalkan dan memperkuat adopsi kendaraan listrik di Nusa Tenggara Barat. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, industri lokal, dan sektor swasta, program ini bertujuan untuk mendukung perkembangan kendaraan listrik dengan fokus pada pembangunan infrastruktur pengisian listrik, seperti pengenalan kendaraan listrik, di mana meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat NTB tentang keuntungan dan keberlanjutan kendaraan listrik. Dan yang kedua ada infrastruktur pengisian listrik. Di sini membangun stasiun pengisian listrik umum atau SPLU dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU sebagai prioritas utama untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik. Program ini merupakan upaya untuk memperkenalkan dan memperkuat adopsi kendaraan listrik di NTB. Next. Tujuan program: peningkatan kesadaran masyarakat terhadap teknologi ramah lingkungan, di mana meningkatkan kesadaran masyarakat di Nusa Tenggara Barat tentang teknologi ramah lingkungan, khususnya kendaraan listrik, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat terhadap lingkungan. Yang kedua, ada edukasi komprehensif tentang kendaraan listrik, di mana menjalankan edukasi komprehensif tentang kendaraan listrik, mencakup manfaat, cara penggunaan, dan dampak positif terhadap keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada perluasan penerimaan teknologi ramah lingkungan. Di sini memperluas penerimaan dan adopsi teknologi ramah lingkungan di kalangan masyarakat dan institusi di NTB dengan fokus pada kendaraan listrik sebagai alternatif transportasi yang bersih. Yang keempat ada infrastruktur pengisian listrik SPKLU dan SPLU
membangun infrastruktur pengisian listrik yang diperlukan, termasuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun pengisian listrik umum atau SPLU untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik di NTB. Dan yang terakhir ada berkontribusi pada pengurangan emisi gas buang, di mana mengambil peran dalam upaya pengurangan emisi gas buang dengan mendorong adopsi kendaraan listrik yang cenderung memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibanding dengan kendaraan konvensional. Terima kasih. Next. Selanjutnya timeline program. Yang pertama adalah prakegiatan dan perencanaan. Yang kedua ada kampanye. Yang ketiga ada acara. Dan yang keempat ada pos kegiatan dan evaluasi. Timeline program CSR era kendaraan listrik untuk NTB Gemilang dalam prakegiatan dan pos berlangsung dalam periode November sampai dengan September 2024. Timeline pra-program November sampai dengan Desember 2023. Perencanaan awal, perencanaan peran atas isu polusi udara dengan menggerakkan era kendaraan listrik untuk NTB Gemilang bersama dengan pemerintah dan mitra perusahaan kendaraan listrik yang akan berkontribusi langsung untuk mendukung program ini. Selanjutnya Januari sampai Februari 2024 penyusunan anggaran. Menyusun rancangan anggaran yang dibutuhkan untuk tiap aspek kegiatan. Membuat daftar mitra potensial. Maret sampai dengan April 2024 pembentukan tim dan teknis. Membentuk tim dan teknis, membagi peran, mempersiapkan teknis program CSR, lokasi, perizinan, vendor, dan sebagainya. Selanjutnya ada timeline kampanye dari Mei hingga Juni 2024, yaitu pemasaran program. Yang pertama, penetapan tujuan pemasaran, antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kendaraan listrik dan memperkenalkan inovasi PT PLN serta mendukung keberlanjutan energi. Selanjutnya yang kedua, identifikasi target audiens, pemangku kepentingan industri listrik dan masyarakat umum. Yang ketiga, mempersiapkan materi promosi dan mulai kampanye online atau melalui media sosial. Yang selanjutnya Juli sampai dengan Agustus 2024 persiapan acara utama, yaitu distribusi undangan acara inti kepada pihak terkait untuk mengikuti acara. Selanjutnya mempersiapkan kebutuhan logistik dan sebagainya. Timeline acara inti yaitu September 2024. Dari mulai H-7 kita melakukan persiapan di lokasi acara, verifikasi perizinan, serta persiapan teknis dan sebagainya. H-3 meregistrasi risal atau konfirmasi kesediaan peserta acara. Lalu ada final check logistik serta gladi resik. Saat hari H 7 September 2024 pelaksanaan acara inti tepat pada Hari Udara Bersih Internasional, yang mana ada melakukan konvoi kendaraan listrik serta acara inti pengukuhan era kendaraan listrik untuk NTB Gemilang. Lalu selanjutnya ada timeline pos kegiatan dan evaluasi. H+1 sterilisasi lokasi, pemulihan dan pembersihan lokasi acara, serta ada evaluasi kebersihan tempat. H+2 evaluasi acara inti, evaluasi kinerja acara inti, serta ada koordinasi untuk kinerja program yang berjalan. Selanjutnya 1 bulan atau 2 bulan kegiatan acara, ada pembayaran dan pelaporan, proses pembayaran kepada pihak terkait, serta buat laporan keuangan dan evaluasi acara. Yang selanjutnya bulan ke-3 sampai ke-6 setelah kegiatan, follow up dan hubungan masyarakat, yaitu memberikan terima kasih kepada peserta, sponsor, dan mitra, mengirimkan rilis press atau press release tentang keberhasilan acara, serta pertahankan hubungan dengan peserta dan sponsor untuk kegiatan mendatang. Ada bagian pra-program yaitu riset dan analisis. Untuk penelitian awal, di sini kita harus mengevaluasi pasar dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kendaraan listrik di NTB.
Lalu ada analisis kebutuhan infrastruktur, di mana kita harus mengidentifikasi lokasi yang strategis untuk pembangunan SPLU dan SPKLU. Berikutnya ada bagian praprogram, yaitu perencanaan dan persiapan, di mana bagian rencana komunikasi kita harus mempersiapkan strategi kampanye komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang kendaraan listrik di NTB. Lalu untuk persiapannya kita harus membentuk sebuah tim, di mana tim ini merupakan tim khusus yang bertanggung jawab atas program CSR yang sedang digalangkan di NTB ini. Next. Lalu ada praprogram bagian mitra. Di sini untuk bagian mitra, kita harus memberikan kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan regulasi yang mendukung penggunaan kendaraan listrik, dan kerjasama dengan industri lokal, yaitu menjalin kemitraan dengan industri lokal untuk pengembangan dan produksi kendaraan listrik. Di sini terdapat beberapa mitra untuk penyediaan dan penggunaan kendaraan listrik seperti di PLN UP3 Bima, lalu Lebui, Ngebuts, SMKN 1 Lingar, SMKN 3 Mataram, Nazar Susan, Grab, Gojek, dan Gesit. Lalu untuk pameran kendaraan listrik sendiri, kita bekerja sama dengan Periklindo, yaitu Periklindo Electric Vehicle Show atau PFVS tahun 2023. Next. Oke, selanjutnya ada perencanaan program. Dalam peluncuran acara, kami menyusun agenda dan rancangan untuk acara peluncuran program di NTB. Lalu untuk perencanaan pembuatan materi promosi, kami mempersiapkan materi promosi seperti poster, video, infografis yang mendukung pesan kampanye. Next. Dalam program infrastruktur, kami menetapkan lokasi dan juga perencanaan pembangunan SPKLU di wilayah-wilayah yang strategis di beberapa titik kota, yaitu contohnya di kantor Gubernur NTB, kantor Dinas Perhubungan Provinsi, kantor PLN UIW, kantor PLN ULP, Selong, dan lain semacamnya. Dalam pelatihan dan edukasi, kami mengadakan sesi latihan dan edukasi kepada beberapa pihak terkait seperti perusahaan taksi, driver, online, atau komunitas lokal terpilih. Next. Berikutnya untuk rancangan anggaran, di sini yang pertama kita harus mengadakan infrastruktur untuk SPKLU di mana sebanyak 170 buah dengan total 400 juta rupiah. Lalu yang kedua ada perawatan dan operasional selama acara berlangsung dengan sebanyak 1 lot yaitu 42 juta rupiah. Lalu yang ketiga ada biaya penyewaan lokasi sebanyak 1 lot yaitu 70 juta rupiah. Yang keempat ada penyediaan panggung, suara, dan pencahayaan dengan banyaknya 1 lot, yaitu 56 juta rupiah. Lalu yang kelima ada konvoi kendaraan listrik sebanyak 1 lot dengan total 10 juta rupiah. Lalu ada cetak untuk spanduk dan leaflet ini dengan total 1 lot yaitu 15 juta rupiah. Lalu ada administrasi dan biaya operasional sebanyak 1 lot yaitu 28 juta rupiah. Lalu ada pengukuhan komunitas kendaraan listrik sebanyak 1 lot, yaitu 21 juta rupiah. Lalu yang ke-9 ada pemberian penghargaan sebanyak 1 lot, ini di total sebanyak 5 juta rupiah. Lalu yang ke-10 ada konsumsi sebanyak 1 lot dengan total 15 juta rupiah. Yang ke-11 ada biaya keamanan sebanyak 1 lot, yaitu 10 juta rupiah. Biaya media sosial sebanyak 1 lot, yaitu 15 juta rupiah. Biaya transportasi sebanyak 1 lot, yaitu 10 juta rupiah. Dan yang terakhir ada honorarium untuk koordinator acara sebanyak 1 lot, yaitu 35 juta rupiah. Yang mana rancangan anggaran ini jika kami total, yaitu 732 juta rupiah.
Oke, masih di bagian perencanaan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, program CSR, era kendaraan listrik untuk NTB Gemilang. Jadi, analisis SWOT ini merupakan langkah yang juga sangat penting pada penyusunan atau perencanaan program CSR era kendaraan listrik untuk NTB Gemilang. Karena melalui analisis SWOT ini, program CSR ini dapat diketahui apa aja sih kekuatannya, kelemahannya, peluang, juga ancaman bagi program CSR ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu kekuatan. Jadi kekuatan ini ada 3 poin. Yang pertama adalah dukungan pemerintah daerah. Bisa dikatakan pemerintah daerah NTB sudah memberikan lampu hijau, atau bisa dikatakan juga berarti pemerintah daerah NTB memberikan dukungan aktif dengan pelaksanaan adanya program CSR dari PT PLN ini. Sehingga karena sudah ada lampu hijau dari pemerintah daerah untuk melaksanakan program CSR ini menjadi semakin mudah dalam perizinan juga surat-surat yang lainnya. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki tujuan lain, yaitu berkontribusi khusus untuk menyelesaikan salah satu isu negara Indonesia, yaitu pencemaran udara yang semakin parah. Lalu selanjutnya ada poin kedua pada kekuatan SWOT ini, yaitu kemitraan, di mana adanya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak industri lokal, swasta, juga beberapa industri lainnya, bahkan komunitas pendukung juga ikut pada kemitraan ini, sehingga pada akhirnya eh, program CSR ini bisa dikatakan eh, keberhasilannya tergantung pada mitra-mitra ini, karena PT PLN sendiri bukan perusahaan yang menghasilkan atau memproduksi kendaraan listrik, tetapi lebih kepada memproduksi listriknya. Sehingga PT PLN, jika CSR ini ingin sukses, maka memerlukan adanya kerjasama yang baik dengan mitra-mitra tersebut. Lalu selanjutnya perkembangan infrastruktur. Perkembangan infrastruktur ini sejauh ini untuk mendukung CSR dari PT PLN sudah tersedia sejumlah SPLU dan SPKLU di beberapa titik di NTB, sehingga karena adanya ketersediaan infrastruktur ini membuat keraguan-keraguan dari masyarakat untuk pindah dari kendaraan yang tadinya berbahan bakar bensin berubah menjadi kendaraan listrik menjadi semakin berkurang keraguannya. Oleh karena itu, pada akhirnya ini bisa menjadi sebuah landasan bagi pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di NTB atau bahkan di Indonesia. Oke, selanjutnya masuk ke kelemahan atau weaknesses dari program CSR ini. Yang pertama adanya keterbatasan infrastruktur pada awal program. Sebagaimana kita ketahui, kendaraan listrik merupakan suatu, bisa dikatakan sebuah budaya baru yang masuk pada masyarakat. Sehingga karena adanya sebuah kebaruan ini membuat masih sedikit sekali infrastruktur yang bisa mendukung berjalannya eh, program ini secara lancar. Sehingga keterbatasan infrastruktur pada awal program eh, menjadi salah satu kelemahan dari keberhasilan program ini. Meski begitu, untuk kedepannya, dengan adanya perkembangan dan pembangunan, tentu infrastruktur ini akan menjadi sebuah kekuatan bagi CSR dari PT PLN. Yang selanjutnya adalah ketergantungan pada kemitraan. Tadi seperti yang sudah dikatakan bahwa PT PLN bisa dikatakan berhasilnya acara ini bergantung pada kerjasama dengan mitra-mitra lokal ataupun yang swasta. Sehingga karena itu karena itu eh, ini menjadi sebuah kelemahan bagi program CSR dari PT PLN karena masih bergantung pada mitra tadi. Lalu selanjutnya adalah kesadaran masyarakat. Sebagai budaya yang baru yang tadinya masyarakat terbiasa untuk menggunakan em, kendaraan berbahan bakar bensin, lalu berpindah menjadi kendaraan listrik, masih sedikit sekali masyarakat yang sadar bahwa hal itu menjadi penting untuk menjawab isu dari pencemaran udara di Indonesia. Masyarakat masih bersikukuh untuk tetap
pada budaya yang lama, yaitu menggunakan bahan bakar bensin, padahal bahan bakar padahal bahan bakar bensin eh, sangat dapat mencemari udara di Indonesia. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat masih harus dibangun dengan adanya penyuluhan, juga bentuk-bentuk pendidikan yang lain. Lalu selanjutnya ada opportunities atau peluang. Di sini di opportunities atau peluang terdapat 2 poin, yaitu peningkatan kesadaran lingkungan. Di peningkatan kesadaran lingkungan ini, eh, memang masih banyak yang belum istilahnya sadar bahwa untuk pindah ke kendaraan listrik ini penting untuk lingkungan kita. Tetapi sudah ada sebagian dari masyarakat kita yang mulai sadar kepentingan akan kendaraan listrik demi kebersihan dari udara di Indonesia. Oleh karena itu, ini menjadi peluang bagi PT PLN demi programnya ini, program CSR ini berhasil dan sampai pada masyarakat. Lalu peningkatan teknologi ini eh, bisa menjadi salah satu peluang juga untuk program CSR PT PLN karena adanya perkembangan teknologi kendaraan listrik yang terus berkembang ini pada akhirnya bisa membuka peluang baru untuk meningkatkan daya jangkau dan efisiensi dari teknologi tersebut. Bahkan dengan adanya teknologi yang semakin berkembang ini, masyarakat yang masyarakat yang semakin mengikuti teknologi atau hidup dengan berkembang bersama teknologi, pada akhirnya pelan-pelan mereka akan melihat dan pelan-pelan mereka akan mulai berpindah pada kendaraan listrik sehingga ini menjadi keuntungan juga sehingga ini menjadi peluang juga bagi PT PLN agar program CSR-nya berjalan dengan lancar. Yang terakhir dari SWOT ada threats atau ancaman. Tingginya harga penjualan dan biaya perawatan. Seperti yang kita ketahui, bisa dikatakan yang namanya kendaraan listrik itu untuk segmentasinya lebih kepada golongan golongan ya golongan ke atas lah gitu. Sehingga eh, sehingga bisa dikatakan untuk yang golongan menengah ke bawah masih memiliki kesulitan untuk menjangkau harga tersebut. Lalu untuk biaya perawatannya karena memang masih sedikit untuk kendaraan listrik di Indonesia, makanya biaya perawatannya juga masih tinggi. Lalu eh, yang kedua ada penolakan terhadap perubahan. Masih terdapat golongan-golongan masyarakat yang bersikukuh untuk tetap pada kebiasaan lamanya, yaitu menggunakan bahan bakar bensin. Sehingga ini menjadi salah satu ancaman karena dikhawatirkan pada akhirnya program ini akan berjalan kurang lancar atau tidak lancar dengan adanya eh, aksi dari orang-orang tersebut yang menolak akan perubahan. Selanjutnya masuk pada analisis program. Oke, analisis program di sini em, menggunakan triple bottom line, di mana triple bottom line itu terdiri dari 3 poin penting yang perlu diperhatikan. Bisa dikatakan tiga poin penting ini atau 3P merupakan konsep berkelanjutan sehingga sehingga tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan program CSR. Jadi perlu banget ketika nyusun program CSR harus memperhatikan 3P ini. 3P ini apa aja sih? Yang pertama ada people, yang kedua ada planet, yang ketiga ada profit. Jadi dalam people ini berarti yang dimaksud people ini adalah masyarakat. Seperti yang udah rekan saya katakan bahwa salah satu tujuan dari program CSR ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat atau untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sehingga ini bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat bahwa mereka peduli ada isu pencemaran udara tadi sehingga mereka berusaha untuk andil atau berperan aktif dengan cara salah satunya adalah program CSR ini, era kendaraan listrik untuk NTB Gemilang, walaupun hanya sebagai istilahnya penyedia listriknya, tapi mereka ikut terjun, turun membantu memenuhi kebutuhan masyarakat atau menyelesaikan isu tersebut. Yang selanjutnya adalah planet. Jadi pencemaran itu sendiri kan munculnya karena kegiatan perusahaan. Dalam produksi listrik itu perusahaan masih menggunakan batu bara sehingga menyebabkan dampak yang
cukup besar pada pencemaran udara di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan pada akhirnya karena perlu memperhatikan aspek lingkungan, mereka berusaha melalui program CSR ini untuk sebisa mungkin dengan program CSR ini pada akhirnya bisa memberikan kenyamanan pada masyarakat, kenyamanan pada lingkungan, yaitu dengan diharapkannya pada akhirnya bisa semakin bersih udaranya. Selanjutnya ada profit. Perusahaan diharap juga dapat menciptakan bisnis berkelanjutan dengan cara mengelola biaya seefisien mungkin, bahkan menekan waktu kegiatan produksi, meminimalisir biaya pengeluaran yang tidak perlu, dan membangun kerjasama yang baik dengan stakeholder perusahaan. Dengan adanya manajemen yang baik, pada akhirnya profit bisa didapatkan oleh perusahaan, juga bisa membantu masyarakat serta lingkungan menjawab isu tersebut. Baik, untuk bagian berikutnya, saya Intan Zahirah dan Salma akan menyampaikan mengenai pelaksanaan program. Sebagaimana telah disampaikan di awal bahwasanya yang menjadi landasan dari akan dilakukannya program CSR oleh PT PLN ini ialah adanya isu mengenai kualitas udara yang buruk di Indonesia. Dengan isu ini seakan menuntut ketersediaan kendaraan yang ramah lingkungan semakin mendesak sebagai solusi dari masalah lingkungan yang ada. Untuk itu, PT PLN mengambil peran dalam kesiapannya untuk bisa mendukung ketersediaan kendaraan yang ramah lingkungan. Salah satunya dilakukan melalui program Era Kendaraan Listrik untuk NTB Gemilang. Adapun pelaksanaan program CSR ini nantinya akan terbagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama kampanye, yang kedua konvoi kendaraan listrik, dan yang ketiga adalah peluncuran program Era Kendaraan Listrik untuk NTB Gemilang. Oke, yang pertama mengenai kampanye akan dijelaskan oleh Salma. Untuk pelaksanaan program, kami mempunyai kampanye yaitu meningkatkan citra perusahaan serta mengembangkan engagement dengan masyarakat. Kampanye ini juga bertujuan supaya PLN di NTB dapat berbagi informasi sekaligus menjadi inspirasi yang melibatkan masyarakat di sosmed dengan maksud meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan terutama udara dengan menggunakan listrik, yaitu lebih tepatnya di masyarakat NTB. Untuk Facebook, kenapa kamu memilih Facebook? Facebook memiliki jumlah pengguna lebih banyak daripada sosial media yang lain, terutama kaum milenial ataupun kaum yang sebelumnya, serta memungkinkan berbagai jenis konten termasuk teks, gambar, dan video. Targetnya itu yaitu masyarakat umum di NTB, mau lansia, mau adult atau anak milenial pada zaman now. Next. Untuk YouTube, kenapa kami memilih YouTube? Karena menurut kami, YouTube itu sangat efektif untuk menyebarkan konten video, terlebih karena dengan format visual dan audionya yang sangat memadai. Untuk targetnya, keluarga, pelajar, masyarakat yang aktif di platform video di seluruh Indonesia. Next. Dan kampanye yang terakhir ada Twitter. Kenapa kami milih Twitter? Karena menurut kami paling banyak digunakan oleh Gen Z, cocok untuk pesan singkat, saling balas direct message, menggunakan interaksi langsung, dan pemantauan trending. Dan untuk targetnya, pengguna yang aktif secara online, termasuk media, pemimpin masyarakat, dan warga yang mencari pembaruan yang sangat cepat. Untuk selanjutnya akan dibacakan rekan kami. Terima kasih. Nah, selain dilakukannya kampanye melalui media sosial Facebook, YouTube, dan Twitter, PT PLN juga akan melakukan kampanye melalui rilis, yang mana dengan rilis ini nantinya akan dikemas informasi secara keseluruhan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program ini untuk dibagikan kepada rekan-rekan media dan nantinya disebarluaskan untuk segmentasi masyarakat yang lebih luas. Dengan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan juga perhatian masyarakat mengenai kesiapan dari era kendaraan listrik untuk NTB Gemilang.
Setelah dilakukannya kampanye, maka masuk kepada acara inti dari program CSR PT PLN ini, yakni konvoi kendaraan listrik dan juga peluncuran program era kendaraan listrik untuk NTB Gemilang. PT PLN bersinergi dengan pemerintah Provinsi NTB untuk bisa mewujudkan visi NTB Gemilang, Asri dan Lestari melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik di NTB. Melalui konvoi kendaraan listrik ini diharapkan bisa menarik perhatian dan juga memberikan pengalaman nyata kepada masyarakat mengenai keberadaan dan kinerja kendaraan listrik. Yang mana nantinya dalam pelaksanaan konvoi kendaraan listrik ini direncanakan akan ditampilkan kendaraan listrik dari berbagai merek dan jenis yang secara keseluruhan total ada 50 kendaraan listrik terdiri dari motor, mobil, sepeda, dan ATV, yang mana rute konvoi ini akan dimulai dari kantor PLN NTB hingga kantor Gubernur NTB. Yang berikutnya adalah peluncuran program. Setelah dilakukannya konvoi kendaraan listrik tadi, dilakukan acara inti yang kedua, yakni peluncuran program era kendaraan listrik untuk NTB Gemilang. Melalui peluncuran program tersebut, PT PLN menunjukkan dukungannya secara penuh dalam mewujudkan visi NTB Gemilang, Asri, dan Lestari sebagai pelopor penggunaan kendaraan listrik bebas polusi di NTB. Adapun sebagai realisasi dari program ini, nantinya PT PLN akan terus berupaya dalam perkembangan infrastruktur melalui kerjasama oleh mitra atau yang termasuk dalam mitra ini artinya adalah perusahaan atau pihak-pihak terkait dalam produksi kendaraan listrik untuk bisa memenuhi minat dan kebutuhan masyarakat NTB akan peralihan kepada kendaraan listrik. Tidak hanya menunjang ketersediaan kendaraan listrik, tetapi PT PLN juga akan berupaya untuk memenuhi ketersediaan SPLU dan juga SPKLU ya, SPLU untuk charging kendaraan motor listrik dan juga SPKLU untuk charging kendaraan mobil listrik sebagai infrastruktur pendukung yang bisa menunjang keberhasilan dari program CSR PT PLN ini. Nah, kedepannya akan direncanakan bahwa SPLU dan SPKLU ini akan tersebar di 170 titik. Dengan ini masyarakat tidak perlu khawatir lagi. Sebagai konsumen kendaraan listrik nantinya mereka akan sangat mudah untuk bisa menunjang kebutuhan dari penggunaan kendaraan tersebut. Oke. Dengan upaya realisasi program era kendaraan listrik untuk NTB Gemilang ini, PT PLN berkomitmen untuk terus berinovasi, meningkatkan energi yang ramah lingkungan khususnya di Provinsi NTB. Tidak sampai di sini, PT PLN akan berupaya agar nantinya program seperti ini juga dapat dilakukan di provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia sebagai kinerja CSR PT PLN dalam jangka waktu yang panjang untuk bisa mengatasi isu polusi udara yang ada di seluruh Indonesia demi kualitas udara yang lebih baik. Dalam keseluruhan pelaksanaan program CSR PT PLN ini, terutama pada acara inti yaitu konvoi kendaraan listrik dan juga peluncuran program era kendaraan listrik untuk NTB Gemilang, tentunya nanti akan dilibatkan influencer karena sebagaimana kita sadari ya bahwa di kehidupan saat ini segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat itu sangat berkaca dengan apa yang dilakukan oleh influencer yang diidolakannya. Dengan menyadari hal itu, PT PLN bersama pemerintah Provinsi NTB akan menggandeng pegiat otomotif nasional sekaligus influencer di kanal YouTube, yaitu Fitra Eri Purwatomo, untuk turut serta dalam kegiatan ini. Fitra Eri dinilai mampu mendorong ekosistem kendaraan listrik atas kesadarannya yang mana Fitra Eri ini telah mengambil peran sebagai konsumen untuk menampilkan bentuk dari keterlibatannya dalam peralihan kepada kendaraan listrik. Dengan ini diharapkan akan membantu semakin menarik perhatian masyarakat untuk bisa beralih kepada era penggunaan kendaraan listrik. Selain melibatkan influencer, dalam program ini nantinya PT PLN akan melibatkan media partner, yang mana kegiatan
CSR PT PLN secara keseluruhan nantinya akan dipublikasikan melalui media-media sebagaimana dikatakan oleh Renal Kasali bahwa terdapat beberapa media yang perlu menjadi partner dari keberlangsungan perkembangan perusahaan, yakni media cetak, kemudian media televisi, radio, dan juga internet. Untuk internet tadi sudah dijelaskan ya, pada masa kampanye PT PLN nantinya akan memanfaatkan internet, yaitu ada beberapa sosial media yang ditujukan untuk menjadi wadah atau media perantara untuk bisa mengkampanyekan program CSR yang nantinya akan dilakukan. Selain itu, ada beberapa media yang nantinya akan disiapkan juga untuk bisa menyebarluaskan atau mempublikasikan kegiatan CSR PT PLN ini. Yang pertama adalah surat kabar. Surat kabar ini termasuk media cetak dan juga online, yang mana nantinya melalui surat kabar akan disiapkan untuk disajikan berita terkait mulai dari rencana hingga tahapan pelaksanaan program CSR era kendaraan listrik untuk NTB Gemilang. Pemilihan surat kabar ini dikarenakan surat kabar baik cetak maupun online mampu menjangkau cakupan pasar yang luas, serta konsumen memandang surat kabar ini memuat hal-hal yang aktual dan juga penting untuk diketahui. Adapun direncanakan bekerja sama dengan 3 media partner surat kabar, yaitu Suara NTB, Koran NTB, dan juga Media NTB. Selain surat kabar, juga akan dipublikasikan informasi kegiatan ini melalui media televisi, yang mana pada media televisi nanti akan dimanfaatkan untuk bisa menyajikan siaran langsung pelaksanaan konvoi dan juga acara peluncuran era kendaraan listrik untuk NTB Gemilang. Gitu. Jadi harapannya dengan publikasi kegiatan melalui media televisi ini mampu menjangkau halayak sasaran yang luas, dan juga dengan media televisi dirasa memiliki kemampuan yang kuat untuk bisa mempengaruhi persepsi halayak sasaran. Nantinya publikasi kegiatan ini akan dilakukan siaran langsung melalui Liputan 6, Metro TV News, dan juga Kompas TV. Oke. Setelah pelaksanaan program, tentunya diperlukan proses atau pelaksanaan evaluasi program CSR untuk bisa kita nilai atau kita pantau dampak sosial dan lingkungan yang ada dalam seperti apa masyarakat bisa memahami perubahan dalam perilaku dan lingkungan sekitar setelah implementasi dari program CSR era kendaraan listrik untuk NTB Gemilang ini nantinya. Adapun beberapa poin, yakni ada 4 poin krusial yang perlu menjadi bahan evaluasi dari program CSR PT PLN ini. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat. Tentunya dikarenakan memang program ini melibatkan masyarakat secara luas, khususnya di Provinsi NTB, maka perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan untuk menjadi indikator pengukur seperti apa sih keterlibatan atau respon dari masyarakat dalam realisasi program CSR PT PLN era kendaraan listrik untuk NTB Gemilang ini. Mungkin dari mulai pelaksanaan kampanye ya nantinya akan dinilai kira-kira seperti apa penerimaan dari masyarakat, apakah masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi atau mereka cenderung mengkhawatirkan seperti tadi yang dijelaskan di analisis SWOT ya. Tentunya mungkin memang dalam awal program ini yang menjadi kelemahan salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur. Mungkin masyarakat masih memiliki persepsi bahwa nanti kalau harus beralih ke kendaraan listrik, apakah itu mungkin harga kendaraannya mahal, atau mungkin nanti kalau baterainya habis di tengah perjalanan menggunakan kendaraan tersebut seperti apa. Nah, hal-hal yang seperti ini nantinya akan terus dievaluasi hingga ketika dilakukan acara inti yang kedua, yakni peluncuran era kendaraan listrik
Kira-kira seperti apa sih perkembangan respon masyarakat mulai dari kampanye hingga peluncuran program secara resmi? Apakah masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi dan mendukung kegiatan ini, atau ada hal-hal yang masih perlu diupayakan oleh PT PLN untuk bisa mendapatkan perhatian dan juga dukungan dari masyarakat? Seperti itu. Kemudian yang kedua, edukasi dan sosialisasi. Nah, melalui kampanye ya, tadi yang dimulai dari kampanye melalui media sosial, melalui rilis, dan juga nantinya kegiatan CSR ini akan dipublikasikan melalui surat kabar dan televisi. Kira-kira seperti apa penyebaran dan Kira-kira seperti apa penyebaran informasi terkait keberadaan kendaraan listrik dan kinerjanya ini di mata masyarakat? Apakah sudah edukasi dan sosialisasi yang dilakukan sudah cukup mampu mempengaruhi persepsi dan juga perilaku masyarakat akan kehadiran kendaraan listrik ya? Seperti tadi, kira-kira antusiasme masyarakat itu seperti apa dengan adanya sosialisasi dari penggunaan kendaraan listrik? Apakah mereka cenderung menjadi merasa membutuhkan untuk bisa mengambil peran menjadi konsumen kendaraan listrik dalam peran mereka untuk bisa turut mengatasi isu masalah lingkungan yang ada. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan mitra. Nah, untuk kolaborasi dengan mitra ini tentunya pasti akan berlangsung dalam jangka panjang, maka perlu dilakukan adanya evaluasi yang berkelanjutan. Seperti salah satu mitra dari program CSR PT PLN ini adalah pihak-pihak atau perusahaan yang memproduksi kendaraan listrik. Ini nantinya perlu dievaluasi lebih lanjut kira-kira kemampuan produksi dari para mitra ini seperti apa untuk bisa memenuhi minat dan juga kebutuhan masyarakat dalam peralihan pada penggunaan kendaraan listrik. Kemudian yang keempat adalah infrastruktur. Nah, ini berkaitan juga dengan kolaborasi dengan mitra tadi. Apakah kemampuan produksi pihak-pihak yang memproduksi kendaraan listrik ini sudah cukup memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan di era kendaraan listrik tadi atau belum? Dan juga dari PT PLN sendiri yang tadi disebutkan akan memenuhi penyebaran titik-titik SPLU dan SPKLU di seluruh provinsi NTB, kira-kira nanti ke depannya akan berjalan seperti apa? Apakah sudah cukup memenuhi kebutuhan dari masyarakat atau konsumen pengguna kendaraan listrik atau belum? Karena memang tadi kembali lagi ya disebutkan bahwa keterbatasan infrastruktur di awal program ini memang cukup akan menjadi sedikit penghalang untuk keberhasilan pelaksanaan program CSR PT PLN ini. Tetapi sebagaimana disebutkan juga direncanakan dalam program ini, tentunya PT PLN akan terus berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan ini. Maka dari itu, upaya ini perlu untuk terus dinilai seperti apa perkembangannya, apakah berjalan dengan baik, dapat merealisasikan kebutuhan tadi, atau mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut untuk bisa nantinya kembali lagi pada target memenuhi realisasi dari era kendaraan listrik untuk NTB Gemilang ini dengan baik. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada semua hadirin yang telah memberikan perhatian dan waktu untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 2 tentang tema CSR PT PLN era kendaraan listrik untuk NTB Gemilang. Dan terima kasih juga kepada anggota kelompok 2 atas materi yang sudah diberikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Mari bersama-sama menjadikan era kendaraan listrik untuk NTB Gemilang sebagai langkah menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum.